Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Bayu Pratama dari Kompetensi Keahlian Animasi SMK Tunas Harapan Pati. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat sekuensial gambar gerak sela atau bisa disebut dengan in between. Apa itu in between dan bagaimana cara kami mempraktekannya? Mari kita lihat. Gimana bro, udah jadi animasinya? Oh, animasi. Ini baru jadi segini, coba lihat. Kok masih kaku ya? Iya nih, masih kaku. Kenapa ya? Ya, sudah jadi. Sudah jadi Pak. Tapi kok masih kaku Pak gerakannya Pak? Oh ya, jelas, karena ini masih keyframing. Kalau mau gerakannya lebih halus lagi harus pakai in between. Oh. In between itu gambar antara kipos satu dengan kipos yang berikutnya. Jadi kalau semakin banyak in between, maka gerakannya semakin halus. Gitu ya Pak. Ya. In between adalah salah satu dari prinsip animasi, yaitu strike ahead. Saat membuat animasi 2D, diperlukan pembuatan gambar in between agar tercipta banyak gambar sehingga gerakan animasi 2 dimensi yang dihasilkan menjadi lebih halus. Alat dan bahan untuk membuat in between antara lain buku referensi, laptop, serta pen tablet atau pen display. Tahap pertama, siswa mencari referensi tentang pergerakan atau in between. Referensi ini bisa sebagai acuan untuk siswa dalam membuat suatu pergerakan atau memperbanyak pergerakan tersebut. Jika kipos sudah dibuat, maka langkah berikutnya siswa membuat in between. Tapi dengan tahap siswa membuat sketsa digital terlebih dahulu. Pada intinya, in between merupakan gambar antara kipos awal sampai dengan kipos berikutnya. Jadi, apabila in between-nya semakin banyak, maka pergerakan juga semakin halus. Di samping itu, FPS atau frame per second mempengaruhi durasi in between. FPS adalah jumlah frame tiap detik. Jadi FPS pada umumnya seorang animator menggunakan 24 atau 25 bahkan 30 FPS. Jika seorang animator menggunakan 25 fps, maka bisa diibaratkan animator tersebut dalam membuat pergerakan dalam 1 detik, dia membutuhkan sebanyak 25 kertas gambar. Yang perlu diperhatikan dalam membuat in between, gambar yang dibuat haruslah konsisten. Jadi seorang animator harus mampu membuat gambar dengan ketepatan yang sama. Untuk bagian-bagian gambar yang dirasa sama, maka animator tidak usah membuat ulang. Gambar tersebut bisa diseleksi kemudian di copy paste ke frame yang berikutnya.
Untuk melakukan pewarnaan dengan bidang yang sama, maka seorang animator bisa menggunakan tool eyedropper untuk menentukan warna yang sama dari frame yang sebelumnya dibuat. Dalam membuat in-between, seorang animator biasanya menjiplak atau mentransparasikan pergerakan dari key pose 1 ke key pose yang berikutnya. Di dalam software Adobe Animate ini, animator menggunakan onion skin untuk mentransparasikan pergerakan dari keyframe 1 ke keyframe berikutnya. Setelah dirasa cukup, animator akan memberikan outline pada gambar yang telah dibuat. Karena pembuatan in-between ini merupakan proses kreatif, maka seorang siswa harus bisa menerima segala kritik dan saran dari teman maupun dari guru animasi. Jika outline sudah selesai dibuat, tahap berikutnya seorang animator akan memberikan coloring atau pewarnaan pada gambar yang mereka buat. Sesekali seorang animator harus mengetes atau menguji pergerakan in-between-nya. Jadi jika ada yang kurang cocok, maka seorang animator bisa langsung merevisinya. Jika pekerjaan in-between sudah selesai, maka tahap berikutnya bisa diserahkan kepada guru untuk dievaluasi. Permisi Pak, Ya. saya mau menyerahkan tugas in-between animasi saya. Oh ya, coba di play. Oh ya, ini sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. Jadi dengan melihat ini in-between-nya semakin banyak kan pergerakan semakin halus. Nah, ini sudah cukup bagus dan saya harap kamu jangan berhenti di sini. Jadi kamu kembangkan lagi menjadi animasi yang utuh. Oh iya. Ya, gitu. Oke, bagus. Makasih Pak. Ya. Bagi siswa yang mempunyai keahlian dalam bidang industri kreatif, sebaiknya terus berinovasi dan bisa membuat karya yang lebih baik lagi. Demikian video pembelajaran tentang cara pembuatan gambar gerak sela atau in-between. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal sebagai konsultan dari industri animasi. Video praktek yang Anda saksikan ini sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek ini bisa dikatakan wajar karena video ini bertujuan untuk pembelajaran SMK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.